Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kisah Islamnya Sayyidina Shu'aib radhiyallahu anhu. Sayyidina Shu'aib radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu memeluk Islam dalam waktu yang sama. Pada waktu itu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumah Sayyidina Arqam radhiyallahu anhu. Kedua orang ini berangkat dari tempat yang berbeda dengan untuk menemui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara kebetulan mereka berdua bertemu di depan pintu rumah Sayyidina Arqam radhiyallahu anhu. Keduanya saling menanyakan maksud kedatangan masing-masing. Ternyata maksud kedatangan mereka berdua sama, yakni untuk memeluk Islam dan berusaha mengambil keberkahan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Shu'aib radhiyallahu anhu pun masuk Islam. Setelah ia masuk Islam, ia juga mengalami penderitaan seperti kaum muslimin yang jumlahnya masih sangat sedikit dan lemah. Ia disakiti dengan berbagai macam cara. Akhirnya, karena tidak tahan menanggung penderitaan itu, ia berniat untuk hijrah. Namun kaum kafir Quraisy sangat tidak suka bila orang-orang Islam pergi ke tempat lain hidup dengan tenang. Apabila orang-orang kafir itu mendengar ada orang Islam yang akan berhijrah, mereka akan berusaha menghalang-halanginya. Orang-orang kafir Quraisy pun mengirim serombongan orang untuk mengejar dan menangkap Sayyidina Shu'aib radhiyallahu anhu. Sayyidina Shu'aib radhiyallahu anhu membawa satu wadah yang penuh dengan anak panah. Ia berseru kepada kaum kafir Quraisy, "Dengarkanlah, kalian tahu aku pemanah yang paling mahir di antara kalian. Selama masih tersisa satu anak panah padaku, kalian tidak dapat mendekatiku. Jika anak-anak panah ini habis, akan gunakan pedangku untuk melawan kalian, sehingga pedang ini terlepas dari tanganku. Setelah itu, berbuatlah semampumu. Tetapi jika kalian mau, sebagai ganti nyawaku, kalian akan kuberitahu tempat hartaku di Makkah, dan akan aku berikan kepada kalian kedua budak perempuanku. Ambillah semuanya." Kaum kafir menyetujui usul tersebut. Sayyidina Shu'aib radhiyallahu anhu menyerahkan hartanya, kemudian melepaskan diri. Terhadap kejadian ini, maka turunlah ayat Al-Quran. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya demi mencari ridha Allah, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 207. Ketika itu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Kuba.
Saat melihat kedatangan Sayyidina Shu'aib radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Sangat beruntung perniagaanmu, wahai Shu'aib." Sayyidina Shu'aib radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memakan kurma, dan aku menyertai beliau makan. Ketika itu, salah satu mataku sedang sakit. Lalu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Shu'aib, matamu sakit, tetapi kamu memakan kurma." Aku menjawab, "Ya Rasulullah, aku makan dengan sebelah mataku yang sehat ini." Baginda Rasulullah SAW tertawa mendengar jawabanku. Sayyidina Shu'aib radhiyallahu anhu banyak membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepadanya, "Engkau telah berlebih-lebihan, wahai Shu'aib." Sayyidina Shu'aib radhiyallahu anhu menjawab, "Aku tidak menggunakannya untuk hal yang sia-sia." Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hampir wafat, ia berwasiat agar Sayyidina Shu'aib radhiyallahu anhu mengimami sholat jenazahnya. Demikianlah kisah sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Shu'aib radhiyallahu anhu. Mereka masuk Islam demi mempertahankan Islam di Mekah maupun di Madinah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.